Nah, karena mengapa disebut sistematis, Pak? Salah satu alasannya untuk kampanye. Karena kampanye membutuhkan rakyat miskin untuk memperoleh suara. Terima kasih. Sengaja dimiskinkan katanya tuh. Rakyat sengaja dimiskinkan untuk kampanye karena kampanye membutuhkan. Gue pengen nanya yang soal Nanti saya tanggapi. Ada juga yang begitu. Ada lagi, dua lagi kalau ada. Ya, ini cowoknya mana cowoknya? Ah, mana suaramu? Kasih itu mic-nya. Menjawab pertanyaan yang ada di bawah garis kemiskinan. Sebenarnya kita harus perlu mengetahui Indonesia itu harusnya membenahi dari dasarnya dulu, yaitu dari sistem pendidikan. Di Indonesia sebenarnya banyak orang pintar, ingin memajukan kehidupannya, tapi dibatasi oleh finansial. Kenapa pemerintah tidak menggratiskan saja untuk semua siswa, semua mahasiswa itu gratis dalam hal pendidikan, agar kehidupan mereka ke depannya setara dengan negara-negara maju. Mengapa demikian? Negara-negara maju itu banyak universitas yang gratis biaya pendidikannya, akan memajukan bangsanya itu sendiri. Terima kasih. Ini. Oh ya. Enggak itu siapa namanya? Dosen apa namanya? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aji. Izin Pak, mungkin dari beberapa tanggapan mahasiswa-mahasiswa lebih pro kepada masyarakat. Tapi kalau saya tidak, saya lebih seimbang. Kalau menurut saya, kenapa Indonesia masih banyak orang miskin? Karena emang pemerintah dan masyarakatnya sama-sama kalau menurut izin Pak, izin ngomong kasar. Kalau menurut saya pemerintah dan masyarakatnya memang sama-sama masih kenapa rata-rata orang itu hanya melihat kejelekan pemerintah. Kenapa mereka tidak berkaca kepada diri sendiri? Padahal kalau ibarat kata sekarang kita mahasiswa dan kita menjadi anggota pemerintahan, apakah kita bisa menjamin kita akan menjadi orang baik atau kita akan menjadi seperti mereka? Izin Pak, cukup Pak. Merdeka. Hidup orang jujur. Cukup ya, cukup. Gantian saya yang orasi. Hidup mahasiswa. Jadi sebagai mahasiswa kalian harus punya konsep. Harus punya konsep. Konsep itu salah satu yang harus dipahami oleh kalian adalah sejarah. Siapa yang memahami sejarah, dia akan
mengerti persoalan. Dan salah satu yang menjadikan kita miskin, kita menjadi bangsa yang masih terbelakang, itu karena sejarah kita diputus oleh penjajahan Belanda. Saya ingin menyampaikan satu hal yang penting yang ini harus selalu diingat oleh mahasiswa, mau fakultas teknik, fakultas pertanian, kedokteran, harus ingat. Bung Karno mengatakan bahwa untuk membangun Indonesia yang adil dan makmur, rakyatnya bahagia lahir dan batin. Itu syaratnya dua. Syaratnya dua. Apa syaratnya? Yaitu nasionalis demokratik. Ingat, nasionalis demokratik. Ada dua tahapan revolusi yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia supaya masyarakatnya tidak miskin. Masyarakatnya bisa makmur. Yaitu tahapan nasional demokratis dan tahapan rakyat adil makmur. Apa nasional demokratis itu? Ada yang tahu? Wah, kalau nggak tahu berarti nggak pernah baca ini. Tahu nggak nasional demokratis? Nasional artinya apa? Artinya bangsa Indonesia harus bebas dari penjajahan asing. Syarat untuk membangun Indonesia yang adil dan makmur, Indonesia harus bebas dari penjajahan asing, dari imperialisme. 17 Agustus 1945 adalah Declaration of Independence-nya bangsa Indonesia melalui preambul Undang-Undang Dasar 45 untuk memutus penjajahan asing. Selama bangsa Indonesia sumber daya alamnya masih dikuasai oleh negara asing, selamanya Indonesia tidak akan pernah hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Demokratis artinya apa? Demokratis artinya bahwa bangsa Indonesia harus melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh feodalisme. Tahu feodalisme? Baca nanti Revolusi Prancis. Biar tahu feodalisme. Bangsa Indonesia harus lepas dari feodalisme, dari kekuasaan-kekuasaan feodal, dari kekuasaan-kekuasaan lama yang menguasai sumber daya alam, yang menguasai aset-aset masyarakat. Jika Indonesia tidak lepas dari dua hal itu, selamanya kita